Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen. Nama saya Elvan Saiful-Hayat. Saya dari kelas 1 IF2 dengan NIM 250414018. Di sini di video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengantar basis data, yaitu dengan studi kasus yang saya dapatkan, yaitu tentang sistem informasi pengaduan masyarakat Bandung. Nah, studi kasus ini terpilih dikarenakan waktu itu SPIN dan ini lanjutan dari UTS, jadi langsung saja. Ada sedikit perubahan dari evaluasi UTS. Yang pertama itu bagian UNF-nya, 1 UNF, 2 UNF, dan hingga 3 UNF. Nah, di bagian ini tuh tujuannya itu untuk mengurangi redundansi data serta membuat struktur database menjadi lebih rapih gitu, sehingga setiap tabel hanya menyimpan data sesuai fungsinya. Jadi kayak ini bentuk belum jadinya, jadi masih berantakan. Misalnya ini ada nama pengaduan, ada ini kan nama pelapor, kategori, isi laporan, tanggapan dari atasannya atau kepala dinasnya, lalu statusnya. Kalau kita bisa lihat di sini ada 7 tabel ya Bu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini evaluasi dari UNF ke 1 UNF, setelah udah lanjut lagi ke 2 UNF, ini dipisahkan lagi, lalu ke 3 UNF. Nah, ini tabel utama yang saya pakai ya. Itu ada ini 6 pengaduan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utamanya ada 6, tapi tiap ini karena tiap tabel pasti berbeda-beda. Ini tabel pengaduan utamanya, tapi ini tabel bagian tanggapannya. Lalu untuk penjelasan IRD-nya tidak ada yang berubah sama sekali, tetapi kalau kita bisa lihat tadi seperti yang saya sebutkan, ada 7 entitas, yaitu yang pertama ada masyarakat itu sendiri, terus masyarakat memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, masyarakat bisa melapor ke pengaduannya bisa berupa kategori. Lalu habis sudah, ketika 2 ini sudah digabung, lanjut dari pengaduan ke petugas, dari petugas ke tanggapan bisa kepala dinas, cuman kepala dinas tidak langsung terhubung ya, seperti UTS pada sebelumnya. Nah, lanjut sekarang bagian demonstrasinya. Baik, di sini saya sudah masuk ke PHP MyAdmin. Langsung saja kita buat tabel-tabelnya. Karena tadi ada 7 tabel, kita bisa masukkan create table. Cuman karena waktunya bakal memakan banyak waktu untuk coding, di sini saya sudah menyiapkan shortcut-nya. Jadi kita tinggal copy saja. Ini ada tabel masyarakat, akun, kategori, petugas, kepala dinas, pengaduan, dan tanggapan. Lalu kita go aja. Oke, ini jika sudah berhasil, mari kita lihat apakah ada tabelnya. Oh iya, sudah ada 7. Lalu kita lanjut saja langsung ke bagian insert, yang dimana bagian insert ini untuk menambahkan data ke setiap tabel, atau mungkin kita bisa menambahkan user ke dalam akun, kategori, masyarakat, atau dalam pengaduannya. Jadi langsung saja. Di sini sudah saya siapkan juga. Kita siapkan dulu. Untuk insert ini memiliki poin-poin penting, di mana ada NIK sebagai mungkin kartu Indonesia pengenalnya gitu, terus nama masyarakatnya. Di sini bebas, kita mungkin bakal ambil 10 karena ketentuannya dimintai 10. Kita masukkan saja semua. Nah, di sini di bagian masyarakat sudah dibuat. Mohon maaf, belum ke copy. Nah, jadi
di bagian insert masyarakat, misalnya Andi Bandung sudah dibuat usernya, akunnya itu sendiri untuk masyarakat. Lalu di bagian nama petugas, jabatan, dan nomor HP, ini bagian petugasnya di tabel petugas ini ya. Nah ini, lalu di bagian kategori ya, kategori ya sudah seperti itu. Kita lanjutkan saja. Nah ini berarti sudah berhasil. Mari kita cek lagi. Kita misalnya masuk ke akun. Ada berapa banyak akun? Oh, ada 10. Dengan ada Andi, Budi, Cita, dan yang lain-lain. Jika sudah, kita lanjut ke bagian ke select maksudnya. Sorry. Nah, untuk bagian select ini kita tuh disuruh kayak apa? Untuk menampilkan seluruh data. Misalnya saya di sini ingin menampilkan masyarakat dan nomor HP-nya. Di sini udah saya siapkan shortcut-nya. Kita tempel saja. Nah, biar rapi. Nah, berarti di to select sudah berhasil, program dijalankan. Nah, di sini langsung menampilkan semua data yang ada di dalam tabel masyarakat. Lalu kalau untuk selanjutnya tentang group by, itu kita langsung masukkan saja ke SQL. Nah, kita pilih dulu ini DB masyarakatnya, SQL. Kita masukkan shortcut ini tadi yang bagian group by. Untuk di bagian nomor demonstrasi query-nya itu nomor 9-nya. Kita pilih go. Nah, di sini tuh group by itu menunjukkan nama kategori apa aja yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Jadi di sini langsung munculkan nama kategorinya, ada banjir, jumlah pengaduannya berapa banyak, dan cuma menampilkan 2 itu saja. Lalu yang selanjutnya bagian join di nomor 9, kita masukkan dulu. Nah, kita go. Nah, bagian join ini hampir sama, cuman dia sedikit berbeda dari pemanggilan masyarakat, yang dimana join ini menampilkan siapa sih yang laporin nama masyarakatnya itu sendiri, terus nama kategorinya, yang maksudnya tuh menampilkan siapa yang membuat laporan tersebut gitu. Ternyata terbukti di sini ada nama masyarakatnya, terus ID pengaduannya Bapak, ID pengaduan ini antrian kalau bisa dibilang, dan ini ada status penunggunya atau status laporan. Lanjut ke having, yang dimana having ini tuh menunjukkan hampir mirip dengan copy. Hampir menunjukkan sama kayak yang tadi yang di bagian ini ya, bagian join kalau nggak salah, bagian group by itu hampir sama aja, menunjukkan kategori dan jumlah pengaduan, tidak ada yang mungkin berbeda. Lalu bagian primary key ini adalah bagian yang penting. Jadi misalnya saya ingin memasukkan ID kategori tes ya. Nah, ini terjadi error dikarenakan si user atau nama kategori ini tidak ada di dalam tabel ini. Jadi kesimpulannya tuh, kalau kita memasukkan sebuah nama atau entitas yang lainnya, si sistem informasi ini tuh langsung ngeblok karena tidak ada database yang menyimpan kategori yang bernama kategori. Lanjut untuk bagian forget key-nya, kita masukkan lagi. Nah, di sini juga sama, kalau kita mencari NIK dengan misalnya 999, terus tahunnya, bulannya, tes misalnya Bandung, ini maksudnya nama usernya atau nama masyarakatnya Bandung dan menunggu, dan ketika kita mencet go, dia tidak akan, sistemnya tuh langsung ngeblok karena dia tidak menemukan
informasi dari si user ini atau kode ini gitu. Lalu yang terakhir bagian constraint ya, ini. Di sini saya emang sengaja menyiapkan semua shortcode-nya biar tidak terlalu panjang. Nah, bagian source code-nya shortcut ini dengan mengosongkan nilai NIK. Tadi kan yang sebelumnya tuh NIK ada misalnya 999 dan yang lain-lain di masyarakat. Nah, kalau kita misalnya NIK-nya kosong, terus ada si Andi kan tadi ada, terus di Bandung misalnya ini dengan nomor teleponnya, tapi jika kita go, nah si sistem tidak akan akan memberitahu kita NIK tidak boleh kosong karena tadi si Andi sendiri sudah punya NIK gitu. Kemudian untuk membuat create user untuk mengakses si DP pengaduan masyarakat ini, jadi bikin akun yang bisa mengakses atau mengubah si isi tabel ini. Jadi pertama kita siapkan source code-nya. Di sini sudah saya siapkan create user. Nah, di sini saya sebagai nama saya sendiri sebagai operator. Identifikasinya ini maksudnya passwordnya ya. Nah, berarti ini ketika nanti saya login dengan menggunakan nama Elvan dengan passwordnya, saya sudah dapat akses belum bisa dapat akses. Ini hanya membuat usernya saja. Untuk mendapatkan aksesnya itu user yang tadi kita buat gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan usernya kita buat dengan nama Elvan ya, kita masukkan. Nah, berarti dengan kita menggunakan create select ini, dia si Elvan ini bisa mengakses atau mengedit, mengubah atau menghapus si 7 tabel ini. Jadi kita tinggal go aja. Nah, berarti ini sudah bisa nih si Elvan kalau pengen login. Lalu yang terakhir yaitu remove si akses dari si Elvan tadi. Jadi source code-nya itu adalah ini ya. Saya sudah siapkan, langsung saja masukkan. Nah, jadi si Elvan ini tadi yang awalnya bisa mengakses untuk mengedit, menghapus atau mengubah apapun itu di 7 tabel ini. Nah, kita bisa cabut tuh caranya. Kita revoke update, terus ke DB ininya operator dan si nama user tersebut. Nah, berarti dia si Elvan tadi, si user tersebut tidak bisa lagi mengupdate atau mengedit, menghapus untuk ke 7 tabel ini. Jadi baik, kesimpulan dari demonstrasi sistem informasi pengaduan masyarakat ini alhamdulillah berhasil dirancang dan sudah saya kerjakan untuk mata kuliah basis data. Nah, kesimpulan dari saya tuh seluruh tabel dari pengaduan masyarakat ini saling berrelasi ya Bu ya. Jadi mereka tuh menggunakan primary key dan ada foreign key. Selain itu implementasi DDL, DML dan query SQL. Pengujian integritas database dan keamanan database juga telah berhasil dilakukan. Alhamdulillah. Mungkin penutup dari saya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau mungkin videonya tiba-tiba ke-cut atau ke-pause. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.